الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Bapak Ibu sidang sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki fase final, yaitu minal ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama itu dinamakan fase penyisihan, babak penyisihan. Makanya di masjid-masjid, di musola-musola, kebetulan saya juga imam masjid, imam salat tarawih, itu biasanya kalau fase pertama sampai panitia membuat terop saking membludaknya. Kenapa? Ingat, ini adalah fase penyisihan. Banyak yang berlomba-lomba mendaftar. Tetapi dengan berjalannya waktu, apalagi sudah masuk pada fase yang kedua, yaitu babak fase semifinal. Nah, ini yang tadinya buat teror sudah maju ke depan, yaitu sampai emperan masjid saja. Itu karena fase yaitu semifinal. Nah, malam ini kita memasuki pada fase final, pilihan Allah. Tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Kita yang hadir, yang bersimpul di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat, di masjid yang mubarakah ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita, Bapak Ibu, adalah calon-calon para pemenang sejati. Kenapa? Karena sudah memasuki pada fase final. Oleh sebab itu, mari kita raih sebuah trofi yang namanya Lailatul Qadar. Itu reward, itu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat sebuah statement Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan as-shaum yanqasimu ala salasati darajatin. Puasa kita grade-nya itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, shaumul awam. Puasanya orang kebanyakan, sekedar mendisiplinkan diri, tidak makan dari pagi sampai terbenamnya matahari, dan menahan diri, kedisiplinan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasa kita adalah edukasi, merupakan institusi ilahi Rabbi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu bersekolah, belajar disiplin melalui metode pembelajaran as-shaum. Saya 3 hari yang lalu
diemben oleh salah satu jenderal purnawirawan IGD Sujati. Beliau teman Forsilati, Forum Silaturahim Doktor Indonesia, teman saya. Kemudian beliau sekarang bertugas di Tangerang. Kemudian beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awan, mohon maaf mengganggu Ustadz Doktor. Beliau memanggil Ustadz Doktor. Saya sejak tahun yang dulu pengen menghubungi jenengan. Saya temannya jenengan di Forsilati, Forum Silaturahim Doktor Indonesia. Saya puasa sejak tahun 2007 hingga saat ini. Kendati pun saya beragama Hindu. Saya, istri saya, anak-anak saya beragama Hindu. Tapi saya, Ustaz, sudah divonis oleh dokter penyakit yang sangat kronis. Sehingga dokter itu menganjurkan agar saya supaya berpuasa. Alhamdulillah, dengan terapi-terapi kesehatan puasa itu, kesehatan saya beransur-ansur pulih kembali. Apakah boleh saya, Ustaz, seorang Hindu berpuasa? Kata beliau. Saya katakan boleh, no problem, tafadhol, silakan. Karena umat manusia itu ada fase kedua. Fase pertama itu adalah ummatul istijabah, umat seperti kita, umat Rasulullah SAW. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu umat dakwah. Jadi non muslim oleh Rasulullah itu dianggap sebagai umat dakwah, umat untuk kita memberikan bimbingan kepada jalan yang benar dengan cara sopowan. Kemudian beliau mengatakan, saya masih belum mendapatkan hidayah, kata beliau. Saya sampaikan, Bapak, hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri tidak punya hak untuk mengislamkan pamandannya Abu Thalib. Kendati pun beliau itu membackup dakwah secara all-out Rasulullah SAW, tapi detik-detik akhir ajalnya belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan masalah dia itu diterima atau tidak, itu hak pribadi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang sholat tarawih yang berbahagia. Kemudian fase yang kedua yaitu fase shaumul khusus. Ini adalah grade-nya adalah grade good, very good. Kalau yang tadi good, sekarang very good, yaitu puasanya orang-orang pilihan. Ini melatih disiplin mata. Mata kita dilatih untuk disiplin, untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga kita disiplin untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Tangan kita didistribusikan untuk hal-hal kebaikan. Semua anggota, semua a'dha'ul jawari kita pergunakan dengan hal-hal kebaikan. Itu namanya shaumul khusus. Agree-nya very good, excellent. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya,
Grid yang kedua adalah saumul khusus. Nah, ini spesial. Grid kelasnya ini, darajatnya ini adalah orang-orang khusus minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tidak hanya sekedar disiplin untuk menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tidak hanya sekedar disiplin supaya mata itu melihat hal kebaikan, kemudian tangan kita untuk melakukan kebaikan, tidak. Tetapi grid ini, fase ini adalah melatih, mendisiplinkan hati kita. Hati kita supaya tidak syirik kepada orang lain, hati kita tidak sombong kepada orang lain, tidak mengandalkan ilmu yang kita miliki, muncan ring maturena, tada tromat selain keraton, tada umat selain sengkong. Jadi seolah-olah karena dia itu sudah bertitel profesor doktor, tada tomat selain keraton, tada umat selain sengkong. Nah, ini penyakit, ini toksin. Ini tidak masuk pada kategori puasa yang excellent, best as the best. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun grid puasa kita tidak sampai pada grid yang nomor 3, minimal kita doa-doa kita bulan Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali ada dari keluarga kita yang mengalami kesulitan, sakit, mudah-mudahan barokah bulan Ramadan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.